Jemaat sekalian, kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Roh Kudus yang sudah mewahyukan kitab suci menolong kami menangkap pesan firman Tuhan yang sudah dibacakan. Agar kami boleh menjadi orang-orang Kristen yang berjalan dalam kehendak Tuhan di tengah-tengah dunia yang mengabaikan Tuhan. Supaya kami boleh sebagai orang percaya boleh hidup sesuai kehendak Tuhan dan tidak mengikuti hawa nafsu dunia yang menghancurkan hidup kami. Kami berterima kasih sebab firman-Mu iya dan amin, firman-Mu kudus dan menguduskan, firman-Mu hidup dan menghidupkan, dan firman-Mu yang tidak pernah berubah di tengah-tengah situasi dunia yang serba berubah dan tidak menentu. Sebaliknya firman-Mu berkuasa mengubah kehidupan banyak orang dari zaman ke zaman. Urapi dan pakai hamba-Mu dalam menjelaskan firman-Mu, memberkati Bapak Ibu sekalian yang mendengar baik dalam ruangan ini maupun di rumah masing-masing ataupun dalam siaran tunda. Tuhan memberkati supaya pemberitaan firman Tuhan ini berdampak, membangun iman kami, mengokohkan pengharapan kami, dan menuntun kami berjalan dalam kehendak Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengar. Demi nama Tuhan Yesus penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami siap mendengarkan firman Allah. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan. Shalom, selamat pagi, selamat beribadah kepada Tuhan dan kepada hambanya, Gembala Sidang GKRI Kelapa Gading, Bapak Pendeta Randy Tirta Nadi yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan ini dan kepada majelis jemaat juga Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, kita akan merenungkan satu tema firman Tuhan yang penting pada hari ini, yaitu perintah bagi kaum muda dan juga yang berusia lanjut atau lanjut usia. Nah, saudara-saudara, tema firman Tuhan ini kita bersyukur sebab firman Tuhan itu relevan untuk semua generasi, untuk lintas usia, ya. Dan mari kita merenungkannya bersama-sama pada pagi ini. Saya tidak membacakan ulang sebab sudah dibacakan tadi. Saudara, yang pertama kita melihat bagaimana pesan firman Tuhan itu disampaikan kepada orang-orang muda di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-11 tadi. Saudara, apa pesan utama dari firman Tuhan disampaikan itu untuk orang-orang muda? Sebenarnya ada satu poin, yaitu anak muda itu bebas, tetapi bertanggung jawab. Perhatikan apa yang firman Tuhan katakan, bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu. Dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Saudara-saudara, Allah yang kita sembah itu tidak melarang anak-anak muda menikmati masa muda dan bersenang-senang di masa muda. Nikmatilah, bersukarialah, itu kata firman Tuhan. Allah bukan sosok pengganggu kesenangan orang, saudaraku sekalian. Allah mengerti bahwa anak muda yang normal pasti memiliki keinginan hati dan keinginan mata. Karena kesenangan jiwa, karena kesenangan dan kegembiraan itu juga merupakan berkat Tuhan. Bukankah kita berdoa minta damai sejahtera, minta kesehatan, ya, diberkati dalam finansial dan sebagainya, dan itu adalah hal yang merupakan berkat Tuhan, ya. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, siapa yang mengatakan bahwa menjadi orang Kristen itu tidak nyaman, menjadi orang Kristen itu tidak bisa ini, tidak bisa itu, siapa bilang? Alkitab justru mengatakan, bersukarialah, hai pemuda, dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka dan di masa mudamu dan turutilah. Nah, ini dia. Keinginan hatimu dan pandangan matamu. Luar biasa Bapak Ibu sekalian, enak kan?
Artinya anak muda Kristen bebas menikmati kesenangan. Namun, agar kebebasan tersebut tidak liar dan melanggar susila, maka Tuhan mengingatkan dengan kalimat selanjutnya. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Artinya anak muda Kristen bebas bersukacita, bebas bersenang-senang, tetapi bebas yang bertanggung jawab. Ada koridornya. Saudara, kalau orang di masa kemerdekaan, sekarang Indonesia merayakan hari kemerdekaan yang ke-76 ya. Oh, Indonesia sudah merdeka, apalagi masuk era reformasi. Nah, apakah dengan merdeka bebas seperti itu kita bebas mencaci maki presiden? Kita bebas memperolok-olok beliau? Kita bebas menyebarkan hoax ke sana kemari? Ya enggak lah. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, orang yang kebablasan menerapkan demokrasi pasti berhadapan dengan aparat hukum. Sama halnya dengan kehendak bebas manusia, kita memang bebas Bapak Ibu sekalian, tapi bukan bebas dalam dosa. Itu yang pengkhotbah maksudkan. Saudara, berbicara tentang pengadilan berarti Allah menuntut pertanggungjawaban dari setiap orang, dari setiap sikap dan perbuatan manusia. Saudara, dengan sangat bagus untuk menjaga kaum muda agar tidak terjerumus ke dalam pelanggaran moral dan susila, maka Tuhan mengingatkan, hai anak muda, ingatlah segala yang kau perbuat akan dibawa ke pengadilan. Saudara, supaya tidak melanggar moral dan susila, dan dalam terminologi Alkitab disebut DOSA, dosa. Saudara, pesan firman Tuhan ini bertujuan untuk menjaga dan melindungi anak muda ketika menikmati kesenangan, agar tidak menikmati kesenangan di dalam dosa. Itu maksudnya. Saudara, ketika Hawa akan jatuh dalam dosa, saudara, maka kita melihat bahwa firman Tuhan berkata perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati. Berarti kata sedap, menarik. Salah satu sifat dosa yang pertama adalah dosa itu selalu menarik, nikmat, nyaman. Saudara, kalau dosa itu muncul dalam hidup manusia dalam bentuk Dracula yang menyeramkan, dosa nggak bakalan laku. Tapi dosa muncul selalu menarik, indah, sedap, nikmat. Itu sebabnya dosa itu menjadi barang yang the best seller, laris manis, nggak bakalan nggak laku. Karena ya menarik, sedap, menguntungkan, enak, nikmat. Sehingga tidak seorang pun yang kebal terhadap dosa dan pasti tergoda. Karena itu dia tidak muncul dalam bentuk yang menakutkan, yang tidak enak, pasti enak. Tetapi jangan lupa, walaupun dia menarik, ada sifat dosa berikutnya ialah menipu. Jadi sifat dosa yang pertama itu adalah menarik sehingga orang pasti tergoda. Tapi yang kedua adalah sifat dosa itu menipu. Dalam Kejadian pasal 3 ayat 4, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Iblis merelatifkan hal yang mutlak dan memutlakkan hal yang relatif. Yang pasti menjadi tidak pasti. Tuhan mengatakan, kamu mati, kalau kamu makan buah itu kamu pasti mati.
ular mengatakan kamu pasti tidak mati. Perhatikan. Iblis selalu membuat manusia mencurigai Tuhan, meragukan Tuhan, begitu ya. Karena manusia tidak bisa mengelak. Manusia itu bisa dicobai, tapi sebenarnya bisa punya potensi untuk melawan cobaan. Dan cobaan itu sendiri bukan dosa, tetapi terjerumus ke dalam pencobaan itulah dosa. Nah, karena manusia tidak mati secara jasmani ketika makan buah itu, saudaraku sekalian, maka perkataan Allah seolah-olah bohong dan perkataan setan seakan-akan benar. Padahal mati yang dimaksudkan di situ adalah mati secara rohani, di mana terputusnya hubungan manusia dengan Allah Sang Pencipta. Manusia terputus hubungan dengan Allah dan berjalan menuju kepada kebinasaan kekal. Itu kondisinya. Ia disebut dengan mati secara rohani, putus hubungan dengan Allah. Dan setan mengatakan, oh matamu akan terbuka. Mata memang terbuka, tapi bukan menjadi seperti Allah. Mata terbuka melihat diri dalam keadaan memalukan karena telanjang. Yang tadinya telanjang tidak ada masalah karena dia dinaungi dengan kemuliaan Tuhan. Ya. Tetapi setelah dosa masuk, maka kemuliaan Allah itu sirna atau hilang karena dosa pada hakikatnya adalah kehilangan kemuliaan Allah. Roma pasal 3 ayat yang ke-23. Jadi jangan lupa, dosa itu selalu menipu. Orang menawarkan, anak muda, kok kamu kuno sekali sih, belum umur 17 belum pernah mengisap rokok. Anak muda, bodoh sekali kamu umur sudah 20 belum pernah menikmati narkoba. Enak loh, bisa fly, lupa kesusahan, lupa utang, enjoy hidupnya. Tetapi semua itu memang memberikan kenikmatan palsu, dan melalui kenikmatan dalam dosa, setan menipu manusia. Ketika narkoba masuk, mulai saraf-saraf rusak, badan rusak, pikiran kacau. Saudara, saya ini sudah beberapa kali menguburkan orang yang karena narkoba dan HIV AIDS. Nikmat narkoba, nikmat hubungan seks bebas, tapi adalah tipuan setan, akhirnya menjerumuskan kehidupan manusia. Saudara, kalau para pemuda bisa mendengarkan firman Tuhan ini, bersyukurlah saudara. Tuhan bukanlah pengganggu kesenangan saudara. Tetapi Tuhan mau saudara tidak terjerumus ke dalam dosa dan menikmati kesenangan dalam dosa yang kalau tidak bertobat akan menyeret dan merusak hidup saudara. Bukannya di dunia ini, tapi sampai kepada kekekalan. Sifat dosa yang ketiga adalah dosa itu memperbudak. Satu, sifat dosa itu menarik. Dua, menipu. Yang ketiga adalah memperbudak. Yohanes pasal 8 ayat 34 berkata, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jangan kira saya bebas. Tidak ada orang yang bisa mengekang hidup saya. Orang tua tidak bisa melarang saya. Guru tidak bisa melarang saya. Pendeta tidak bisa melarang saya bebas. Ketika orang berkata demikian, sebenarnya dia sedang diperbudak oleh keinginan dan dosa. Karena Alkitab mengatakan apa? Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Orang yang membenci orang lain, budak kebencian. Orang yang iri hati, budak iri hati. Orang yang minum alkohol, budak alkohol. Orang yang memakai narkoba, budak narkoba. Orang yang korupsi, budak ketamakan. Orang yang melakukan perzinahan, budak perzinahan. Karena setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa.
Dan tidak ada seorang pun yang bisa melepaskan diri daripada budak dosa kecuali Yesus Kristus, anak domba Allah yang hidup. Jikalau anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sifat dosa adalah memperbudak. Itu sebabnya orang sulit melepaskan diri dari dosa. Karena sifatnya itu addicted. Ya, memperbudak, membuat kita candu, kecuali Tuhan yang melepaskan diri dari kuasa dosa. Lalu sifat dosa yang keempat adalah membinasakan. Jadi setelah dosa itu untuk menarik orang, lalu sebenarnya menipu, lalu menjerat dan memperbudak, dan yang keempat adalah menyeret orang, membinasakan orang, ya, supaya orang itu masuk neraka. Dan di Alkitab mengatakan di sanalah terdapat ratap, tangis, dan kertak gigi yang kekal. Itulah sebabnya Tuhan memerintahkan, ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, orang yang ingat Tuhan pasti hidupnya bergantung kepada Tuhan. Orang yang ingat Tuhan pasti tidak sembarangan berbuat dosa. Orang yang ingat Tuhan pasti setia percaya kepada Tuhan. Saudara, COVID-19 memberitahukan kepada kita betapa rapuhnya hidup ini. Korban yang meninggal bukan hanya terbatas orang-orang yang berumur. Ada enggak orang muda yang meninggal karena COVID? Ya banyak. Ya, banyak. Bukan hanya orang-orang senior, tapi anak-anak muda juga. Jangan kira usiamu masih muda belia, lalu engkau pasti jauh dari kematian, belum tentu. Subuh tadi jam 3, saya buka WhatsApp anggota jemaat kita yang saya video call kemarin, meninggal subuh tadi. Keluarga di Kalimantan Timur, masih keluarga dekat, istrinya meninggal dunia juga. Itu baru orang yang kita kenal loh. Ada 4 juta orang di seluruh dunia meninggal karena COVID sekarang. 63 ribu orang meninggal dunia di Indonesia. Dan lonjakan ini tak terbendung lagi. Karena ada yang orang-orang yang istilahnya dalam istilah netizen itu ya, COVID diot, ya, orang-orang idiot ya terhadap COVID. Tidak percaya COVID, menghirup orang yang orang pasien yang COVID tidak pakai masker, ya toh. Lalu tidak mau divaksin. Yang begini-begini yang membuat lonjakan itu tak terbendung. Kalau itu korbannya dia sendiri ya oke lah, artinya urusannya dia. Tapi kan orang di sekitarnya belum tentu imun. Daya tahan tubuh kan masing-masing tidak tidak sama. COVID tidak bohong dan saya saksi mata. Saya adalah orang yang penyintas COVID dan istri saya yang opname dengan saya bersama-sama meninggal dunia pada COVID bulan Mei yang lalu. Masih ada orang yang mengatakan COVID bohong, bingung saya. Dan itu Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh karena itu jangan anggap enteng. Kiri kanan muka belakang meninggal berita tiap hari. Kita itu tunggu giliran saja sebetulnya, kapan? Tidak tahu. Tapi kalau kita hidup takut akan Tuhan, ingat pencipta, enggak usah khawatir. Puji Tuhan, orang-orang yang saya sebutkan tadi keluar, mereka itu hidup dalam Tuhan semua dan sudah percaya pada Tuhan sehingga kalaupun mereka meninggal dunia, mereka diselamatkan. Walaupun secara manusia tetap berduka. Saudara bayangkan saya 34 tahun menikah dengan istri saya. Beliau yang mendukung pelayanan saya, yang mengerti pergumulan saya, berdoa syafaat bagi saya, yang beri yang terbaik bagi saya. Tiba-tiba dipanggil Tuhan. Secara manusia Bapak Ibu sekalian tidak mudah. Bukan secara iman loh, iman tidak ada masalah.
Dia seorang hamba Tuhan juga, seorang pelayan Tuhan, dan dia yakin betul tentang keselamatan. Nah, masalah buat saya dan dia sudah bahagia. Tetapi secara emosional ada duka yang mendalamnya, kehilangan yang luar biasa yang saya rasakan. Dan ini harus siap-siap. Karena kita siap bukan hanya menerima yang baik, tapi yang kemungkinan terburuk akan terjadi dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudaraku sekalian, ya, saya itu menulis suatu karya ilmiah, skripsinya tentang 7 ucapan bahagia dalam kitab Wahyu. Dan salah satu yang dia bahas tentang berbagai orang-orang yang mati dalam Tuhan. Saya tiap pagi secara berseri menyampaikan skripsi itu ke dalam renungan pagi, melalui kepada jemaat, direkam lalu sampaikan supaya mereka mendapatkan berkat dari tulisan itu. Saudara, sekali lagi jangan kira kita masih muda, saya belum mati, saya lama lagi. Belum tentu. Seorang pemuda diinjili oleh pendeta Stephen Tong. Anak muda, jangan badung. Bertobat, terima Tuhan. Aduh Pak Tong, saya masih pengen enjoy sama teman. Ya, nantilah kalau sudah agak tua, saya coba ke gereja, sekarang belum dulu. Anak muda, hidupmu bukan dalam tanganmu. Jangan main-main sama Tuhan. Ya nantilah Pak Tong, sekarang jangan dulu lah. Suatu saat Pak Tong baca surat kabar. Kayaknya saya kenal foto anak ini. Dia tiba telepon mamanya. Betul ini anakmu di koran ini? Mamanya nangis sejadi-jadinya, Pak Tong. Bagaimana Pak Tong, anak saya meninggal karena kecelakaan lalu lintas. Dan dia belum percaya Tuhan, Pak Tong, bagaimana? Saya sudah kabarkan Injil kepada dia. Tapi dia mengeraskan hatinya. Saudaraku sekalian, jangan keraskan hatimu. Tidak tahu kapan Tuhan panggil kita. Mungkin ada berkata, bagaimana kalau saya sudah menikmati kesenangan dalam dosa selama ini? Masih ada harapankah untuk saya? Kalau saudara masih hidup dan tidak menjadi korban COVID-19 misalnya, disisakan Tuhan, masih bisa dengar khotbah ini, berarti saudara, pintu pertobatan masih terbuka bagi saudara. Akuilah dosamu, bertobatlah, dan terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Tuhan berfirman, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Itu janji firman Tuhan bagi orang yang bertobat dan mengaku dosa. Artinya ada jaminan pengampunan dosa bagi orang yang sungguh-sungguh bertobat. Sehingga saudara didapati tidak bersalah ketika berhadapan dengan pengadilan Allah nanti. Karena saudara telah dibenarkan oleh darah Yesus Kristus. Tetapi jauh alangkah indahnya kalau orang muda mengingat pencipta ketika muda, sehingga mereka belum sempat babak belur dirusak oleh dosa. Ingatlah pencipta adalah satu terminologi iman yang berarti orang yang beriman kepada Tuhan. Dan karena beriman kepada Tuhan, ia tidak sembarangan hidup di dalam dosa. Berapa banyak anak muda yang rusak hidupnya, ya, yang tidak tahu, tidak peduli tentang Tuhan, tidak tahu tentang gereja, tidak peduli bahwa roh dan jiwa sebenarnya menderita dan sekarat di hadapan Tuhan secara rohani. Orang yang ingat akan Tuhan pasti ingat firman Tuhan, dan firman Tuhanlah yang bisa menjaga orang muda hidup berkenan di hadapan Tuhan. Mazmur 109 ayat 9 berkata, 119 ayat 9 berkata, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu, kata firman Tuhan. Saudara, sekarang kita melihat perintah bagi para orang lanjut usia. Saudara-saudara, bila orang muda diperintahkan mengingat pencipta ketika mereka masih muda, maka kepada orang lanjut usia, nggak mungkin Tuhan mengatakan, ingatlah pencipta pada masa muda, mau udah lanjut ya, udah tua kan. Yang ada adalah
fakta, ya toh? Fakta-fakta yang disebut di dalam istilah pengkhotbah di sini, hari-hari yang malang dan tahun-tahun yang tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Suka atau tidak suka, hari-hari yang malang dan tahun-tahun kesusahan itu dialami oleh setiap orang yang mulai menginjak lanjut usia. Saudara, pengkhotbah menggunakan bahasa kiasan untuk menggambarkan kondisi fisik orang yang lanjut usia yang masuk dalam kategori hari-hari yang malang. Saudara, pengkhotbah tidak bermaksud membuat orang lanjut usia itu pesimis, bukan, ya. Tetapi hanya memaparkan fakta di mana sandaran dan harapan satu-satunya adalah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Beberapa bahasa kiasan yang menggambarkan kondisi orang yang lanjut usia, misalnya, ya, dikatakan matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap. Saudara, saya coba membaca komentari, baca tafsiran, dan juga saya pernah ikuti kuliah kitab pengkhotbah. Saudara, pada umumnya para ahli setuju bahwa ini adalah beberapa imagery, beberapa perlambangan yang Tuhan buat. Ya. Matahari dan terang, bulan dan bintang menjadi gelap. Sebenarnya saudara-saudara, selama dunia belum kiamat, saudara, benda-benda penerang itu tidak mungkin gelap. Ya dong. Kecuali sudah Tuhan mengakhiri dunia ini, ya udah. Materi bulan itu sudah gelap. Tapi kenapa orang masih hidup bisa kok matahari, bulan, bintang kok gelap gulita? Saudara, bagi orang-orang yang vertigo atau yang pusing, dunia ini seolah-olah gelap. Pernah saudara mendengar seorang mengatakan, aduh, saya kok kayak gelap sekali. Bukan matahari yang tidak bersinar, dianya yang kena vertigo, dia yang sakit, dia yang pusing. Sehingga seakan-akan dunia ini gelap gulita. Tanya saja kepada orang-orang tua, ya, yang pernah mengalami hal tersebut. Itu kondisi Bapak Ibu sekalian. Yang mungkin ada orang mengalami, ada yang tidak, tapi itu kondisi orang yang lanjut usia, ya. Lalu dikatakan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Awan itu datang setelah hujan atau sebelum hujan? Awan gelap sebelum hujan atau setelah hujan? Sebelum hujan. Itu waduh, di daerah Bogor kok hitam sekali ini. Berarti mau hujan ini awannya. Setelah hujan cerah cuacanya. Biasanya begitu kan? Ditambah lagi ada pelangi kalau boleh. Tapi ini sebelum hujan gelap, setelah hujan juga awan-awan datang kembali. Nah, berarti sudah ada awan tadi, hujan, kembali datang tuh awan. Saudara, setelah hujan langit biasanya cerah, tetapi di sini dikatakan awan kembali sesudah hujan. Ini menggambarkan apa? Kondisi kesehatan orang yang lanjut usia itu baru saja sembuh dari sakit, penyakitnya kambuh lagi atau muncul penyakit lain. Kadang-kadang begitu orang tua Bapak Ibu sekalian. Jadi ya siap-siap aja. Suka atau tidak suka, ada saya tahu orang tuanya yang sehat. Ada jemaat kita umurnya 97 tahun, sehat sampai sekarang. Ya, dia masih jadi penerjemah. Ya, walaupun jalan agak pelan, 97 tahun. Ya. Masih sehat, ya. Ada juga yang begitu. Lalu penjaga gemetar. Saudara, orang lanjut usia enggak usah kena Parkinson lah. Ya. Kalau udah tua ya pastilah menunjukkan kondisi fisik yang soak, yang ringkih. Biasalah itu, bukan hal yang gemetar, itu biasa, ya. Ya. Pegang sendok juga enggak terlalu bagaimana gitu ya, pegang supit juga goyang-goyang barangkali, ya. Lalu dikatakan juga perempuan-perempuan penggiling berhenti karena kurang jumlahnya. Lihat komentari, lihat penjelasan dari dosen. Oh, ini bicara apa? Ini bicara tentang gigi yang
untuk mengunyah yang berkurang, gigi mulai rontok. Ya, saudara, serontok satu-satu, ya meskipun ada juga lansia yang giginya utuh, ya itu pengecualian. Jadi perempuan-perempuan penggiling berhenti karena kurang jumlahnya, ya giginya rontok satu-satu. Lalu melihat dari jendela semuanya menjadi kabur. Ini jelas bicara tentang mata yang mulai kabur. Ya namanya orang tua lah, nggak usah heran kalau orang tua itu kabur. Kita yang bukan orang tua terlalu tua juga sudah pakai kacamata begini, udah kabur juga, gitu. Saudara, ada 13 item sebetulnya yang tidak sempat saya bahas satu persatu, hanya pilih beberapa aja. Lalu pohon badam berbunga, ini bicara apa? Rambut mulai putih. Ya biasalah. Ya untung sekarang ada semer, jadi orang bisa semer rambut, jadi ya kelihatan tertolong sedikit lah, tapi sebetulnya rambutnya putih. Ya. Lalu belalang menyeret dirinya dengan susah payah. Saudara pernah lihat orang stroke? Menyeret-nyeret kaki? Itu gambaran Bapak sekalian, kasihan sekali. Dan orang stroke itu orang yang paling temperamental. Karena apa? Perintah dari sini dan sampai ke sini. Ya perintah dari otaknya, dia mau begini tidak bisa, ini tidak bisa ngangkat, kaki tidak bisa jalan. Itu susah dan emosinya tinggi. Ya, kalaupun bisa jalan, seret-seret seperti belalang menyeret kakinya. Lalu nafsu makan tidak bisa dibangkitkan lagi. Saudara, itu sebabnya kalau ini orang tua ya, orang tua pastilah selera makan tidak seperti anak muda ya. Kalau anak muda sih ya jangan ditanya kalau soal makan. Tapi orang tua, saudaraku sekalian, saudara kasih makanan kesukaannya dulu juga tidak bisa kalau dia sudah mendadak selera. Itu sebabnya kalau orang masih bisa makan saja. Ya tentu ada batasnya. Jangan makan udang 1 kilo, kepiting 3 kilo, jangan. Ya, jangan tiap hari juga cukyok ataupun babi hong, jangan. Sesekali bolehlah. Ya, saya sebelum menikah makan durian itu saya sendiri 15 buah yang begini. 15 biji, serius. Setelah menikah saya buktikan dengan istri saya, tumpuk satu meja 15 biji. Lihat ya. 1, 2, 3 habis 15, saya sendiri aja. Nah, baru tidurnya enak, saya bilang. Dan sampai sekarang tekanan darah saya masih normal. Gula darah saya ya paling 100 kalau bangun pagi. Nah itu pengecualian, tapi sekarang sudah nggak berani ya. Sekarang jangan coba-coba ya. Ya bisa lebih duluan dari COVID kira-kira gitu ya. Nah kalau orang, saudara, itu sebabnya kalau orang mau makan jangan terlalu dilarang-larang lah. Kalau itu tidak mengganggu kesehatan maksud saya. Karena kalau orang sudah tidak ada selera makan, saudara mau siapkan apapun, nggak bisa. Saudara, kalau dokter sudah mengatakan begini, ini tidak boleh ya ini asam uratnya sekabu nanti. Ini kurangi, karbohidrat kurangi supaya gula darah tidak naik. Itu masih ada harapan tidak? Ada harapan. Tapi kalau dokter melihat pasien itu mengatakan, sudah berat sekali. Kalau dokter ngomong begini, apa saja yang dia ingin makan, kasih saja. Kira-kira ada harapan enggak? Itu sudah tanda-tanda itu. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, jangan larang orang makan, tetapi tentu ada batasnya. Nah, saudara, ayat 5b dan ayat 7 menarik. Ya. Karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Pengkhotbah ingin memberitahukan bahwa akhir hidup manusia adalah kematian. Suka tidak suka. Ya, orang Tionghoa biasanya tidak mau bicara tentang kematian. Tapi mau tidak mau ya itu fakta. Tubuh terpisah dengan roh. Tubuh menjadi debu dan roh masuk ke dalam tempat yang kekal. Nah,
di tempat yang kekal itu ada dua kemungkinan, saudara-saudara. Satu, kekal dalam kebahagiaan surga. Dua, kekal dalam penderitaan neraka sampai selama-lamanya. Dan itulah di mana saat tidak ada kesempatan lagi untuk bertobat, tidak ada kesempatan lagi untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Kabar baiknya adalah Anda dan saya yang masih hidup pada saat ini memiliki kesempatan untuk bertobat dan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Belum terlambat. Saudara, dalam situasi yang mencekam sekarang ini, karena pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia dan membawa banyak korban. 4 juta di seluruh dunia dan 63 ribu di Indonesia. Mari kita hidup lebih dekat kepada Tuhan. Dan berbuat sesuatu yang bersifat kekal, yaitu melayani dan mendukung pekerjaan Tuhan. Saudara, hari ini banyak orang ketakutan. Banyak orang tidak punya pengharapan. Ada orang di Jakarta Barat lompat dari lantainya 33 bunuh diri karena COVID. Banyak macam. Saudara, mari kita sebagai orang percaya, gunakan kesempatan ini, beritahukan pada mereka ada pengharapan dalam Tuhan Yesus. Dan bila ciri-ciri yang disebutkan dalam kitab pengkhotbah ini terjadi pada diri kita orang yang lanjut usia, jangan kaget, itu fakta. Dan kita tidak menyesal kalau kita sudah percaya Tuhan. Karena kita bukan sekedar diselamatkan masuk surga, tetapi kita ikut berkarya untuk pekerjaan Tuhan. Saudara, di Kupang, Nusa Tenggara Timur ada seorang bapak yang saya kenal. Suami istri itu rajin ke gereja, setia kepada Tuhan. Bahkan setia berkorban bagi Tuhan. Pokoknya dalam pembangunan gereja, dalam misi, dalam apapun dia yang paling memberikan yang the best lah. Saudara, dan kita membangun gereja di Kupang cukup megah, besar, ya. Itu atas karena jemaat-jemaat sana yang sangat mengasihi pekerjaan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Saudara, suatu hari bapak ini kena stroke. Dan stroke-nya tidak sembuh-sembuh, akhirnya sampai meninggal dunia. Saudara, bersyukur sebab sebelum hari-hari yang malang itu, diizinkan Tuhan menimpa beliau. Beliau sudah berbuat yang terbaik bagi Tuhan, sehingga beliau tidak menyesal. Berapa banyak orang yang menyesal karena waktu hidupnya dia tidak berbuat apa-apa bagi Tuhan. Jangankan berbuat mendukung pekerjaan Tuhan, beribadah aja enggak. Ada seorang ibu, Bapak Ibu sekalian, berapa tahun yang lalu ya, ibu ini 3 tahun tidak ke gereja. Dia single. Saya bilang, Bu, kenapa ibu tidak ke gereja? Habis saya tersinggung dengan si Anu, makanya saya malas ke gereja. Loh, kamu tersinggung dengan seseorang, lalu gereja dan Tuhan jadi sasaran. Itu enggak fair, saya bilang. Apa salahnya Tuhan? Dan kamu menyimpan kepahitan untuk apa, saya bilang. Ya doakan saya lah. Saya janji kalau saya sembuh, saya mau ke gereja sudah. Oh gitu. Ini orang kena sakit kanker kelenjar getah bening. Soal sembuh itu urusan Tuhan, saya berdoa. Tapi soal sembuh itu Tuhan yang punya kuasa. Yang pasti ibu bertobat, lepaskan kepahitan. Ya doakan saya janji, pokoknya saya janji kalau saya sembuh, saya ke gereja. Kondisi makin lemah, akhirnya meninggal dunia tanpa menginjakkan kaki sekalipun ke gereja. Banyak orang kalau sudah sakit, saya janji mau ikut Tuhan, saya janji setia, saya mau mempersembahkan sesuatu bagi Tuhan. Waktu sehat kemana? Jangan sampai terlambat. Orang-orang tua
orang-orang lanjut usia. Sementara Tuhan memberikan nafas hidup, jadi teladan bagi anak cucu sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Doakan hamba Tuhan saudara, doakan gereja saudara. Oh, itu orang tua banyak waktu untuk berdoa. Ya. Dukung pekerjaan Tuhan dengan pikiran, tenaga, dan kalau saudara punya harta, supaya yang bernilai kekal itu menjadi berkat bagi banyak orang. Saudaraku sekalian dikasih Tuhan, firman Tuhan sangat relevan baik untuk orang muda maupun orang tua. Ya. Paling baik kalau saudara dari muda sudah ingat pencipta dan setia beribadah dan melayani Tuhan. Ya. Jangan gunakan kebebasan hidup dalam dosa, melainkan memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama manusia. Demikian pula sebelum hari-hari malang itu tiba, menimpa saudara, hiduplah takut akan Tuhan, setia kepada Tuhan sebelum kesusahan itu datang, dengan iman yang kuat dan tidak menyesal kalau itu dia alami dan menimpa saudara. Billy Graham ketika ditanya, kalau Tuhan memberikan usia kepada saudara, waktu itu sekitar umur 90-an sebelum dia meninggal. Kalau Tuhan izinkan masih hidup, apa yang saudara buat? Saya ingin banyak dekat dengan Tuhan. Saya ingin banyak berdoa. Karena saya tahu Yesus begitu mengasihi saya. Mari orang-orang tua, gunakan waktu dekat dengan Tuhan. Setia kepada Tuhan. Dan memberikan contoh dan teladan bagi anak cucu. Sementara dalam dunia yang singkat ini kita berbuat sesuatu yang bernilai kekal, menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu mengingatkan kami untuk mengingat pencipta pada masa muda kami. Kami tidak dilarang menikmati kesenangan, kegembiraan, tetapi ya Tuhan, biarlah kami boleh menikmati itu tidak dalam dosa. Karena Tuhan, kami akan mempertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Ampuni kami akan kelalaian kelemahan kami selama ini. Memberkati yang mendengar ini baik anak muda maupun orang tua, supaya dalam hidup yang singkat ini kami tidak mengabaikan panggilan Tuhan. Kami tidak mengabaikan firman Tuhan. Kami lebih setia kepada Tuhan dan berbuat sesuatu yang bernilai kekal bagi Tuhan. Sehingga tatkala Tuhan memanggil kami atau mengalami kondisi yang terburuk, kami tidak menyesal. Karena kami sudah berjalan dalam kehendak Tuhan. Memberkati jemaat yang mendengar ini di ruang maupun di ruang ini atau di mana saja, supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami bersyukur atas firman Tuhan. Haleluya. Amin.